Halo, saya Asri Melas. Nah, itu foto 8 tahun yang lalu waktu Asri Melas ditawarin pertama kali untuk siaran di Delta FM. Iba masih usia 4 tahun. Terus aku juga kayaknya baru selesai dating Suami-Suami Takut Istri. Kemudian ada program di Trans TV Sabtu Minggu 12:30 gitu. Jadi itu programnya udah selesai. Kemudian Farhan, hai Farhan, makasih udah ngajak Asri Melas menjadi partner siarannya. Karena aku pikir suaraku yang cempreng ini gak mungkin buat ada di radio. Karena sebenarnya kata orang suaraku ini cacat vokal. Tapi ya itu deh, Delta FM waktu itu punya konsep pokoknya yang siaran adalah orang-orang yang berkarakter gitu. Jadi karakter Asri Melas waktu itu pas sekali untuk siaran sama Farhan. Farhan pinter, Asri Melas ya begini aja. Kalau nggak tahu, bilang nggak tahu gitu. Kalau marah-marah, kalau nangis-nangis, apapun juga aku tanyain. Sepolos itu emang aku orangnya. Karena emang aku orangnya ya apa adanya aja ya, emang adanya begini gitu. Jadi pertama kali ditawarin, nih dia, aku datang ke Delta FM. Udah, siapa lo? Farhan mana? Di atas, Mbak. Oh, temennya ya? Di atas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi namanya Farhan. Dari siapa? Follow kali tadi? Gak ada. Follow kali. Ini dia orangnya. Ciko Jericho. Ciko. Om nih ada yang nyariin Om tuh. Iya. Saya lagi siaran kenapa? Buat apa? Makanya itu tadi kirim-kirim bunga buat apa? Udah lupain. Lo lupain? Gue nunggu kepastian lu. Udah kemarin batasnya, hari ini udah gak bisa. Tunggu. Lu jangan gitu caranya. Laki gue udah marah di rumah. Kenapa? Kenapa itu kirim-kiriman bunga? Maukah kamu jadi apa maksudnya? Gue bilang ini kan mau siaran. Enggak, bukan gitu. Bawa saudara. Gue tidak punya. Masih ada lowongan nggak? Sebelum siaran itu pagiku tuh emang seperti itu. Nah nanti nih video selanjutnya adalah dimana aku bawa alat-alat setiap pagiku. Karena setiap pagi memang Asri Melas menjahit order-order dari House of Asri Melas. Jadi karena siarannya pagi-pagi, jadi semua alat-alat jahitku aku bawa ke studio. Ini dia. Ya. Nih lihat nih. Ya. Aku juga lihat. Ada di sini. Segambreng ini cetak semuanya. Yang paling mengesankan di siaran pagi itu sarapannya. Kita sarapan bisa macam-macam. Bahkan makasih ya pendengar Delta FM, sarapannya banyak banget yang nganterin ke Delta FM. Semuanya ada yang promo untuk usahanya. Bahkan ada yang memang cuma lewat pengen aja nganter apapun, nonton sayur, bubur. Aku siaran dari Farhan, Steny Agustaf, kemudian Nino, selalu dapet sarapan enak tuh enaknya. Dan aku seneng banget di Delta FM itu siaran karena selalu ketemu sama musisi-musisi, dimana kan aku banyaknya ketemunya sama aktor atau aktris karena di layar kaca dan layar film. Tapi kalau di radio aku ketemu sama yang ganteng-ganteng, terutama Ariel. Nih obrolan sama Ariel. Ganteng banget kan? Fotoin gua sama dia. Ariel dulu. Jawab. Sambil difoto ya sayang. Ayo foto aku. Gimana caranya jawab? Iya, sambil difoto. Seru-seru banget semua. Ya partner siaranku yang ulang tahun atau Asri Melas yang ulang tahun. Yang ulang tahun siapa sih?
Sobat Delta selalu ngirimin makanan di ulang tahun. Juga yang aku senang dari Delta FM itu, kita selalu punya sketsa, selalu punya materi atau untuk di Instagram, untuk di YouTube gitu ya, sketsa-sketsa kecil terus lucu. Nah itu bikin apa ya, bikin suasana pagi itu jadi seru gitu. Kita nungguin 12 tahun nih teman dosen. Kamu kan Betawi, Robert? Otaknya sebelah begini. Masa dia milih ini? Aku punya cinta. And I'll be coming home. Terima kasih Farhan. Farhan akhirnya juga harus nggak ada lagi di Delta FM karena Farhan juga punya mimpi dan punya keinginan yang ternyata ya nggak bisa terus siaran di Delta FM. Ya seperti yang kita tahu, Farhan udah seru banget, udah keren banget jadi perwakilan kita yang ada di DPR sana. Sukses terus ya Farhan. Tapi dari Farhan aku tuh belajar banyak. Duh, kata dia gini, Sri, lu gak usah malu, lo katro. Lu gak usah malu kalau lo tuh nggak tahu ini, nggak tahu itu, nggak apa-apa. Kan lu belajar namanya tiap pagi. Nanti kalau nggak tahu apa-apa, gue kasih tahu gitu. Terus juga waktu itu aku juga sempet siaran susah banget nih temanya, kadang-kadang ada yang gue suka, ada yang gue nggak suka. Terus kata dia gini, Sri, lu kalau mau jadi penyiar tema apapun nggak usah protes gitu, kata dia. Tema jelek itu harus bagus kalau kalau penyiar yang menyampaikan. Jadi tema apapun harus lo terima, harus lo sampaikan dengan menarik supaya yang mendengarkan menjadi terkesima dan berkesan. Ngapain lo jadi penyiar kalau lo nggak bisa kayak gitu. Jadi ya aku belajar dari Farhan itu, belajar menjadi apa adanya juga gitu, belajar nggak tahu malu juga gitu. Kemudian asli siaran bersama Steny Agustaf. Dari Steny Agustaf aku juga belajar banyak gitu. Salah satunya belajar bisnis. Steny ya belajar bisnis itu juga dia juga ngajarin, Sri, lu jangan katro-katro banget, harus bisa bahasa Inggris, harus bisa ini itu gitu ya. Ada macam-macam hal gitu sama Steny yang memang dia senangnya kan bisnis. Jadi aku belajar banyak bisnis sama Steny. Aku juga orang Padang. Karena terus abis itu Steny juga harus mengejar cita-cita yang lain. Akhirnya Steny juga sudah tiada siaran lagi di Delta FM. Sukses selalu Steny, salam sayang terus dari Asi. Terima kasih ilmu-ilmu yang telah engkau berikan gitu. Dan akhirnya aku sangat kaget karena harus siaran sama geng milenial sama Nino Kayap yang bener-bener aku belum pernah ketemu sebelumnya gitu. Dan tapi aku mengagumi semua karya-karyanya gitu. Dan Nino dulu pernah siaran gitu. Jadi Asri kayaknya bisa sama Nino. Iya bisa. Sama-sama orang Jawa, iya gitu. Terus begitu ketemu juga orangnya ternyata asik banget. Aku belajar banyak musik sama dia gitu. Salah satunya juga kita juga sangat dekat, keluarga kita juga sangat dekat gitu. Jadi aku juga ingat banget ini almarhum papanya Nino juga mengantarkan anakku yang sunatan gitu. Banyak momen yang kita lewatkan sama-sama sama Nino, terus sama papanya juga. Nah papanya juga almarhum juga support anakku Ibam untuk ayo main baseball gitu. Jadi ya belajar dari situ juga, apa diantarin juga. Jadi aku merasa papanya Nino tuh kayak mbahnya Ibam juga gitu, karena peduli banget sama anak-anakku gitu ya. Jadi aku belajar ton suara nggak terlalu jelek-jelek amat. Kata Nino, enggak mbak, yang penting suara lu nggak fales katanya. Yang penting bisa ngikutin irama gitu. Jadi ya konten-konten kita juga selalu menyanyi gitu, selalu
seru deh gitu Pak. Pagi harinya juga selalu ceria. Aku dapat sesuatu yang baru lagi, maksudnya kayak karena memang perbedaan umur kita nggak jauh banget sih gitu, karena ya ya maksudnya masanya jauh, tapi sebenarnya Nino juga nyambung sama masaku dulu karena dia musik, jadi musik yang aku dengarkan dia juga dengarkan karena untuk referensi dia gitu, jadi kita cocok tuh, musiknya dia tahu gitu, jadi terus banyak hal-hal yang kita saling mengisi karena kan memang siaran tuh kan memang harus saling mengisi, dia sebagai single, aku sebagai kuartet, kan ada 4 tuh anakku, ada 4 maksudnya ada suamiku dan anak 3 gitu ya, jadi ya segala macam apa namanya siaran tentang hidup kita saling mengisi gitu, jadi ya ini dia nih, tiap hari kita nyanyi nih. Nah, semua tembangannya yang dinyanyikan oleh saya sendiri sambil membaca karena baru jadi dan diiringi oleh band Ani-Ani. Oke. One, two, go. Hati keker dirasa, hatiku berguna-guna, biar selalu senyum aja. Cinta kamu belum kelar, Siapa bukan siapa yang tembok? jadi sampai dia yang Ambilkan tua yang di Asri Nino in the Morning tuh ada debat-debut gitu ya yang bikin seru karena kita selalu dihukum, selalu gue kalah melulu, gue naik gondol lah, udah tahu gue takut ketinggian, naik gondol lah harus bersihin, aduh stres banget ya, walaupun gue sambil nangis tapi gue menjalankan tugas gue juga gitu untuk naik gondola gitu, bersihin, malah jadi tahu ya profesi orang tuh ternyata beda-beda gitu. Kemudian juga aku udah tahu gue takut banget sama setan, semua juga takut kan sama setan, makanya tuh gak sama setan jadi terus itu juga masuk rumah hantu, aduh. Di siaran Asri dan Nino tuh banyak hal-hal yang apa ya namanya ya, selalu di hatiku gitu ya, karena di Nino juga support anakku Ibam untuk masuk ke industri musik gitu, jadi ya apa namanya itu bikin aku jadi ya ampun, si Nino nih ngajarin banyak hal. Waktu itu Mbak ikut lari ke pantai gitu, jadi ya waktu itu sampai anakku masih Bam bisa nyanyi di depan presiden gitu, Pak Jokowi, jadi ya gua aja belum pernah di calling Pak Jokowi, anak gua duluan ya Pak Jokowi gitu ya untuk nyanyi di hari anak nasional gitu, jadi ya Nino itu membuat apa namanya membuat aku jadi nggak melihat sebelah mata di industri musik gitu, karena kan anakku emang suka musik, terus aku bilang tapi emang jadi pemusik bisa no untuk jadi penghasilan, lo kenapa enggak Mbak gitu, jadi ya anakku mulai terjun di industri musik gitu, di apa namanya karena Nino juga kasih masukan gitu, jadi ya ya ada. Hai Sobat Delta, ini buat kamu Asri Nino in the Morning. Terima kasih Farhan, terima kasih Mbak Leli yang pertama kali mengajak aku di industri radio, makasih Mas Malik, aduh semuanya deh tuh deretan semua yang ada di Delta FM, kemudian all kruku dari mulai J, terima kasih juga almarhum Yana ya yang sudah meninggal dunia, waktu itu operatorku zamannya Farhan, terima kasih juga Mas Budi yang dari pertama menjadi produserku, kemudian berganti menjadi makasih Stenia Gustav, makasih juga untuk Nadia, makasih juga tuh produserku, makasih juga untuk Arya, makasih juga untuk Bang Said itu yang selalu mengingatkan aku untuk operatorku gitu, makasih juga untuk Mas Evan, Nataya, Mbak Norma ya yang selalu menghitung honorku para HRD juga dan juga keuangan, dan nah untuk Asri Nino in the Morning makasih Nino Kayam, saya
Ya mau makasih juga untuk para penyiar yang lain seperti Harsha, Bara ya, terus kemudian semua deh, Reno, Aditya, aduh banyak semua. Aduh aku nggak bisa nyebutin satu-satu, pokoknya semua penyiar di Delta FM. Kemudian and then one bule itu ya, Simon who's always have rapport for me ya. Aku dapat nilai berapa, skor berapa, semuanya ditulis sama dia tuh. Aku skor berapa, semuanya. Jadi itu membuat jadi motivasiku untuk terus berkembang maju. Jadi makasih juga yang paling adalah pendengar Delta FM. Jadi aku memang udahan di Delta FM. Memang kita mungkin tidak bisa bertemu lagi lewat suara atau frekuensi di Delta FM. Tapi kamu bisa tetap menyaksikan semua karya-karyaku yang ada di TV, yang ada di film gitu. Jadi 2020 ini banyak sekali kejadian yang semua orang rasakan dan semua orang juga mudah-mudahan bisa terus maju di 2021 gitu. Dan aku memang punya konsentrasi yang lain ya. Mungkin kita bisa bertemu lewat YouTube, lewat Instagram Live, dan beberapa programku yang lain yang bisa disaksikan lewat layar kaca dan layar film juga web series. Jadi terima kasih banyak Sobat Deltaku, selama 8 tahun kamu sungguh mengisi hidupku. Sampai ketemu.